Tribuners, penangkapan seorang pria berinisial AR 43 tahun oleh tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di Dusun Cihawar, Mekarsari, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis menyita perhatian publik. Peristiwa yang terjadi pada hari Senin, 20 Juli 2026 pagi itu meninggalkan berbagai cerita dari keluarga, warga, hingga pemerintah desa setempat. Sejumlah pihak mengungkap bahwa AR ini dikenal sebagai sosok pekerja yang mengelola usaha penggilingan padi dan penggilingan kopi milik keluarga. Namun, dalam 2 tahun terakhir ini, warga dan pemerintah desa setempat menilai terjadi perubahan pada aktivitas sosial dan juga pemahaman keagamaan hingga akhirnya berujung pada penangkapan oleh aparat berwajib. Untuk mengetahui seperti apa kesaksian dari keluarga terduga pelaku terorisme itu, berikut liputan saksi kata untuk Anda. Tim Densus 88 Anti Teror Polri dengan didampingi Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis melancarkan operasi penindakan hukum dan berhasil mengamankan seorang terduga teroris di wilayah Kabupaten Ciamis. Penangkapan tersebut berlangsung pada hari Senin pagi, 20 Juli 2026, sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Sosok yang diamankan petugas merupakan seorang pria berinisial AR yang berusia 43 tahun, warga Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis, Ajun Komisaris Polisi Carsono, membenarkan adanya penindakan tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa, 21 Juli 2026. Selain mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian, petugas juga menyita sejumlah barang bukti guna kepentingan penyelidikan, di antaranya beberapa dokumen tulisan, buku-buku, serta unit ponsel pintar. Kendati demikian, AKP Carsono menegaskan bahwa seluruh proses hukum dan penanganan perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan penuh Densus 88 Anti Teror Polri, sehingga pihak Polres Ciamis belum dapat membeberkan lebih rinci terkait keterkaitan terduga dengan jaringan tertentu. Berdasarkan hasil penelusuran dari masyarakat sekitar, AR sehari-harinya dikenal berprofesi sebagai pemilik usaha penggilingan padi atau heleran. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, terduga dikenal memiliki kepribadian yang tertutup, eksklusif, serta sangat jarang berinteraksi dengan warga di lingkungan permukimannya. Menyikapi peristiwa ini, pihak kepolisian mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran paham radikal. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan setiap gerak-gerik atau aktivitas yang mencurigakan kepada perangkat desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, maupun melalui layanan call center Polri 110. Sementara itu, warga Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, mengungkap fakta mengenai perubahan sikap AR, 43, terduga teroris yang diamankan oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri pada Senin pagi, 20 Juli 2026. Menurut keterangan warga dan pengurus lingkungan setempat, sosok AR yang merupakan warga asli Desa Sukaharja tersebut mulai menarik diri dan semakin jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam 2 tahun terakhir. Ketua RW setempat, Dadang, menuturkan bahwa sebelum mengalami perubahan sikap yang drastis, AR dikenal sangat aktif berbaur serta rajin mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari gotong royong pembangunan jalan hingga pengajian. Namun, sikapnya berubah menjadi sangat tertutup sejak ia memiliki telepon genggam dengan akses internet yang luas. Sejak saat itu, AR mulai absen dari seluruh kegiatan warga, bahkan tidak pernah lagi terlihat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid setempat. Padahal, AR diketahui lahir dan tumbuh besar di kampung tersebut serta tidak pernah merantau keluar daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, AR mengoperasikan usaha jasa penggilingan padi dan kopi, huler, serta traktor sawah. Kepala Desa Sukaharja, Abdul Mutolib, menjelaskan bahwa tempat tinggal AR menyatu dengan lokasi mesin penggilingan miliknya. Usaha tersebut sebenarnya masih berjalan aktif dan hampir setiap hari didatangi oleh warga yang hendak menggiling padi atau kopi. Kendati demikian, pasca penangkapan dan penggeledahan di rumahnya yang menyita sejumlah buku serta unit ponsel pintar sebagai barang bukti, tim penyidik Densus 88 Anti Teror Polri kini masih terus mendalami dugaan keterlibatan AR dalam jaringan tindak pidana terorisme. Terpisah, Dahlil, seorang ayah berusia 68 tahun dari terduga pelaku terorisme berinisial AR, mengungkapkan fakta mengenai perubahan sikap anaknya yang diamankan oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri di Dusun Cihawar Mekarsari, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Saat ditemui pada Rabu, 22 Juli 2026, Dahlil mengaku telah berulang kali mengingatkan sang anak agar tidak terjerumus ke dalam paham radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ia menyebut perubahan pemahaman agama yang dianut AR baru terlihat dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagai orang tua, ia tidak pernah berhenti memberikan teguran langsung.
Dahlia menuturkan bahwa dirinya sempat mewanti-wanti AR mengenai risiko hukum jika terus mempertahankan pemahaman tersebut di Indonesia. Namun, AR yang biasa disapa Apang hanya menjawab pasrah bahwa ditangkap petugas merupakan risiko dari jalan yang ia pilih. Kendati memiliki perbedaan pandangan ideologi yang berseberangan, Dahlia menegaskan bahwa di mata keluarga, AR tetap dikenal sebagai sosok anak yang penurut, rajin bekerja, dan tidak pernah membuat masalah. Sehari-hari, AR mengelola usaha penggilingan padi dan kopi milik keluarga yang menyediakan layanan antarjemput gabah bagi para warga sekitar. Ketika proses penangkapan berlangsung pada Senin pagi, Dahlia sedang tidak berada di rumah. Begitu tiba di lokasi, sang anak sudah dibawa oleh petugas Densus 88 dan aparat kepolisian sedang melangsungkan proses penggeledahan di dalam rumah. Pasca insiden tersebut, istri AR yang sempat syok dan menangis akhirnya memutuskan untuk sementara waktu kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Cikoneng pada Selasa malam, 21 Juli 2026. Demi menyambung hidup dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar, Dahlia kini mengambil alih kembali operasional mesin penggilingan padi milik keluarga tersebut. Sebagai seorang ayah, Dahlia mengaku tetap menyayangi dan mengasihi AR. Namun ia menyadari anaknya telah dewasa dan harus bertanggung jawab atas keputusan hidupnya sendiri. Dahlia menaruh harapan besar agar proses hukum yang dihadapi anaknya dapat segera selesai sehingga AR bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, pantauan langsung di lokasi kediaman AR pada Rabu sore menunjukkan suasana yang sangat lengang. Aktivitas mesin penggilingan padi yang biasanya ramai melayani warga kini tampak terhenti, dan garis polisi yang sebelumnya terpasang mengitari area rumah saat ini sudah dilepas oleh petugas. Pak Dahlia, ini gimana, bisa diceritakan nggak kemarin ada penangkapan ya ke Pak Apang, ini seperti apa Pak cerita dari Bapak? Kalau cerita itu nggak bisa cerita. Karena kan Apangnya waktu kesini dari rumah sudah tidak ada. Oh, jadi pas Bapak kesini tuh Pak Apang udah nggak ada? Udah ada. Udah dibawa? Udah dibawa duluan. Jadi sisanya tinggal yang mau geledah di rumah. Gitu. Ya. Bapak ini orang tua kandung berarti? Iya. Menurut Bapak nih sebagai ayah Pak Apang ini sosoknya seperti apa sih? Anak seperti apa? Apang itu sosoknya manusia penurut. Gitu. Rajin, bekerja. Tidak pernah neko-neko berarti ya? Tidak pernah neko-neko. Kalau beliau ini nikah sejak kapan Pak? Terus memiliki usaha heleran ini? Kalau memiliki usaha ini kan punya orang tua. Punya Bapak? Dia cuman kerja. Oh, kerja. Lanjutin aja berarti ya. Berarti kemarin pas penangkapan itu lagi ada sama istrinya di sini? Ada istrinya. Sekarang kemana Pak Is? Istrinya tadi sore jam 7 ada telepon harus ke Cikoneng. Kemarin berarti hari Selasa ya? Iya, harus pulang ke rumah ibunya. Gitu. Diantar siapa? Atau diantar adiknya. Bapak ada pernah memiliki perbedaan nggak terkait dengan pemahaman agama mungkin dengan Pak Apang? Bapak sebagai... Ya kalau perbedaan itu kan banyak. Banyak. Dia manusia yang paling tekun ibadahnya. Cuman sesudah baru-baru ini, dia mempunyai paham kayak begitu. Dibilangin nggak boleh, apa sebab kita ini kan di Indonesia berpancasila. Iya. Itu udah diwanti-wanti itu. Oh, sudah diingatkan sama Bapak berarti. Kalau masih terus pakai yang ini, nanti kamu ditangkap. Oh, Bapak sempat bilang gitu? Iya, itu resikonya. Terus kata Pak Apangnya gimana? Memang itu resikonya. Gitu. Oke. Kalau aktivitas ibadah seperti sholat berjamaah itu suka ikut juga Pak? Atau gimana? Suka ikut. Masjid. Bapak, perasaan Bapak sebagai orang tua gimana? Kalau perasaan nggak ada bedanya. Apa sebab? Dia udah dewasa. Tuh. Udah tua. Mempunyai akal pemikiran masing-masing. Jadi kalau kasihan tuh kasihan, kalau sayang sayang. Iya. Tapi di hal-hal anu lain itu kan dia udah dewasa. Bisa memilih jalannya sendiri apa ya? Berarti sekarang sepeninggal Pak Apang ini
sedang diamankan saat ini, aktivitas usaha dilanjutkan sama Bapak berarti? Dilanjutkan, ya. Biasanya apa aja sih Pak yang bisa digiling di pabrik ini? Padi, kopi, Oh, kopi juga ada. Berarti Pak Apang dulu melakukan aktivitas usahanya seperti biasa gitu. Iya. Ada antar jemput, antar jemput. padi Iya, gitu. padi. Kalau padi itu antar jemput, naik SMS, dijemput, udah digiling, diantarkan. Jadi pelayanannya bagus ya di dalam Iya. bidang usaha ini. Kalau yang mau bayar sama dedeknya, tinggal di kilo. Itu Pak kemarin pas Pak Apang ditangkap ini istrinya sempat bilang sesuatu nggak ke Bapak atau nangis atau gimana? Kalau nangis sih nangis, kalau bilang sesuatu enggak. Enggak ya. Enggak, dia diam. Berarti kalau anaknya di mana Pak? Anak sini yang mana? Kalau anak Apa? yang dulu sama saya, Oh yang dari istri yang pertama Iya, sama dua. Bapak tinggalnya. Kalau yang dari istri yang di sini kemarin? enggak ada yang ikut di Tasik. Oh di Tasik anaknya juga. Ada berapa anaknya Pak? 2. Oh 2 juga. Oke. Bapak harapannya mungkin ke depannya untuk Pak Apang seperti apa? Pengen pulang lagi, kumpul lagi apa gimana? Ya biar cepat kumpul lagi, pulang, kembali semula. Dan Bapak tidak pernah berhenti mengingatkan untuk Iya. kembali ke Pancasila gitu ya? Ya. Pak, ketemu lagi, merokok lagi. Assalamualaikum. Ke Bandung. Ya keturunan Cihaban ya? Tahan tuh. Eta Najmudin. Haji Najmudin. Sepuhan. Kita sepuhna anu apa? Panggil bae sepuhna. Tapi udah balik ngeres. Kayak sharing kayak Tapi anter-anterkeun. Ngarungan ya dadakna. Itu. Oh jadi memang aktivitasnya tos saya usaha hungkul gitu. Ngumpul gitu. Tara keluar anu kemana gitu. Ara. Menana lamun musim matul di sawah paling mantuan matul. Ka Bapak. Hmm. Ai si istrina kerja atau henteu? Tuh. Oh henteu. Jadi dia meureun bantu-bantu meureunnya di bantu-bantu pabrik. di dieu. Ai sebut kerjana paling-paling mantuan ieu ya ngarungan kieu. Ai perhitunganna cenah lah cenah duit 2.000 perak. Ya ari meunang 100 karung loba. Iya sih. 200.000. Iya, harus. Ulah sepeda leutik nilaina.
Baik Tribuners, hingga kini untuk proses hukum terhadap AR masih ditangani oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri. Sementara itu untuk aktivitas masyarakat di Dusun Cihawar Mekarsari, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis berangsur kembali normal. Meski peristiwa tersebut tentu masih menjadi perbincangan hangat di kalangan warga setempat. Pemerintah desa juga berharap keluarga yang ditinggalkan oleh terduga pelaku terorisme itu dapat diberi ketabahan dan juga masyarakat tetap menjaga kondusivitas lingkungan dan wilayah di desa ataupun di dusun setempat. Warga juga diimbau untuk terus memperkuat komunikasi dan juga kepedulian sosial sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keamanan lingkungan bersama-sama. Dari Dusun Cihawar Mekarsari, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Aisyani Nuraini melaporkan.